membahas materi kali ini. Kita akan banyak belajar mengenai teori kriminologi. Teori tersebut yaitu social conflict theory, critical criminology theory, dan restorative justice theory. Mari mengenal lebih dekat teori kriminologi. Let's go! Konflik sosial menekankan pada interaksi sosial yang menyebabkan hubungan asosiatif dan disosiatif. Teori konflik sosial tidak terjadi dengan sendirinya, ada faktor lain yang menyebabkan. Lantas, apa saja faktor penyebab timbulnya konflik sosial? Kurang lebih ada 4 faktor penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat. Faktor pertama, perbedaan individu. Perbedaan kebudayaan dan latar belakang, perbedaan kepentingan, perubahan sosial. Ada beberapa sudut pandang terkait teori konflik sosial di antara para ahli. Karl Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Ada 4 konsep dasar dari teori ini. 1. Struktur kelas masyarakat. 2. Pertentangan ekonomi dalam kelas berbeda. 3. Pengaruh ekonomi terhadap gaya hidup. 4. Pengaruh konflik kelas pada perubahan sosial. Lewis Althusser, sistem sosial bersifat fungsional. Konflik tidak selalu memiliki sifat negatif. Keberadaan konflik dapat memicu suatu bentuk interaksi dan konsekuensi yang bersifat positif. Ralph Dahrendorf. Menurut Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan, yaitu kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari yang tidak berkuasa. Critical criminology melihat kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya, ketika suatu masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah kejahatan. Selain itu, pada dasarnya teori ini meragukan eksistensi hukum pidana karena pihak-pihak yang membuat hukum tersebut hanyalah dari segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, teori ini juga digunakan untuk mengkritisi ketetapan hukum atas kejahatan tersebut. Dalam penerapan teori critical criminology, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, metodologi, lalu pengaruh lembaga hukum dalam realitas sosial pelaku kejahatan, lalu aspek kriminal dan non-kriminal, serta kejahatan dan penjahat. Ada 2 pendekatan dalam critical criminology, pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik. Pendekatan interaksionis yakni pendekatan dalam menentukan tindakan tertentu dan oleh orang tertentu dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan, ditinjau dari cara masyarakat mendefinisikan makna kejahatan. Sedangkan pendekatan konflik
beranggapan bahwa hukum berisi nilai-nilai yang tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat, tetapi hanya menggambarkan keinginan dari sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki kekuasaan. Restoratif justice, alternatif baru dalam pemidanaan. Sebelum itu, mari kita kenalan terlebih dahulu dengan teori restoratif justice. Restoratif justice theory adalah suatu penyelesaian pidana dengan melibatkan pihak korban, pelaku, dan masyarakat untuk menangani kerugian yang disebabkan tindak pidana. Restoratif justice sendiri dipengaruhi oleh program penyelesaian pidana di luar pengadilan di Kanada pada tahun 1970 yang dikenal dengan Victim Offender Mediation sebagai alternatif lain penyelesaian pidana anak. Tujuan restoratif justice untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan keseimbangan bagi korban dan pelaku melalui partisipasi aktif para pihak untuk terlibat langsung dalam penyelesaian pidana. Partis, yakni korban, pelaku, dan masyarakat yang dirugikan atas kejahatan. Fasilitator, yaitu pihak ketiga yang memfasilitasi para pihak dalam penyelesaian pidana. Restoratif justice program berupa program yang dilakukan untuk mencapai hasil restoratif. Restoratif proses merupakan proses yang dilalui oleh para pihak untuk mencapai penyelesaian. Restoratif outcome yaitu kesepakatan yang diperoleh dari proses restoratif. Restoratif justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Restoratif justice berusaha menyembuhkan kerusakan dan kerugian yang ada akibat terjadinya kejahatan. Restoratif justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh. Restoratif mencari penyatuan kembali warga masyarakat yang terpisah karena kriminal. Restoratif memberi ketahanan pada masyarakat agar mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya. Afrika Selatan ada dalam Undang-Undang Keadilan Anak tahun 2008. ASEAN, misalnya di Singapura terkait keadilan ABH dapat dirujuk ke konferensi kelompok keluarga. Dalam rekomendasi Dewan Eropa dan peraturan penjara Eropa. Di Indonesia sendiri dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.